Halo, halo, 123, 123. Halo, 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 halo. Bang Irfan, selamat siang, apa kabar? Kabar baik, Pak Anton. Ketemu lagi. Iya, ini kapan? eh, Kemarin di Pangalengan, sekarang di Jakarta, besok di mana lagi ini? Jalan-jalan terus. Harus kasih semangat buat yang lain, Pak. Buat liburan, Pak. Nah, oke, oke, good. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan ke Labuan Bajo ya. Ya, Pak. Oke, kalau cerita tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo, Pak Irfan pernah dengar ini sebenarnya tempat apa? Tempat komodo, Pak. Bukan, tempat orang-orang Bajo berlabuh, tempat pelabuhannya orang-orang Bajo, makanya namanya Labuan Bajo, Iya. gitu. Asal jangan Orang diplesetin, Pak. kenapa? Labuan Bojo. Oh, Labuan Bajo itu beda lagi. Nah, eh, pernah pernah ke Kampung Bajo? Pernah, Pak. Pernah. Apa Nah, yang menarik? Apa yang menarik di Kampung Bajo? yang menarik ya kehidupan mereka, Pak, yang serba mandiri ya, Pak ya. Karena mereka benar-benar buat perkampungan itu di tengah laut. Nah, kan kita pernah pergi ya, Pak, waktu kita ke kemana ya kemarin, Pak ya? Ke perkampungan Bajo ya. Wakatobi. Wakatobi, Pak. Ya, Iya, itu kan diklaim salah satu yang terbesar juga, Pak ya. betul, betul. Iya. Sebenarnya itu yang di Indonesia. Yang lebih besar lagi sebenarnya ada beberapa tempat seperti di daerah Kalimantan Utara yang daerahnya Brunei, ada Ya, juga yang di daerahnya Malaysia ya, Malaysia Timur. Eh, Kesian sih mereka ini ada yang tidak punya warga negara karena mereka biasa hidup di laut ya. Yang iya saya tahu. yang saya paling berkesan dengan orang-orang Bajo itu adalah mereka adalah orang-orang yang hidup di atas air dan sebenarnya mereka kalau meninggal aja katanya dimakamkan di darat. Selebihnya hidup dari kecil sampai besar adalah uh, di atas air. Tapi kita Atas. beberapa kali lihat Kampung Bajo itu bersih-bersih ya. Iya, iya. Bersih sekali, Oke, Pak. bersih sekali. Ya, ini teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini hari ini kita tampilannya agak sedikit beda. Hari ini Bro Livan bikin eksperimen baru, jadi dari Zoom masuk kepada Instagram Live gitu ya. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, saya mesti ngelihatnya ke Instagram Live-nya ya. Hmm, Oke, kita akan sebentar lagi kita akan mulai ya. Mungkin Pak Irfan mau cerita sedikit kalau kalau ke ke Labuan Bajo sebaiknya bulan apa sih yang bagus. Jangan lihat katanya kalau ke Labuan Bajo jangan datang pada waktu komodo kawin. Nah, kawin aja mau diintip sih. Iya, iya. Jadi komodo ini, Pak, dia ada dua yang menariknya, Pak ya. Untuk season itu kan biasanya kalau musim kering itu rumput-rumputnya berwarna emas, Pak. Nah, itu kalau kalau orang-orang suka yang hobi foto, nah itu yang diincar di waktu keemasan itu. Yang kedua, biasanya di awal setelah musim hujan selesai, itu kan akan hijau semuanya. Nah, biasanya orang Labuan Bajo itu dua momen ini yang diincar. Sedangkan close-nya Labuan Bajo itu di Desember akhir sampai dengan Maret awal. Itu biasanya lautnya lagi marah, Pak, hujan terus, Pak. Seperti itu. Nah, jadi itu Pak, momennya cuma dua itu sih Pak. Di mana-mana high seasonnya Desember, kalau di Labuan Bajo dia nggak high season Pak, karena hujan. Oke, oke. Ya, oke. Kita kita mau kasih lihat videonya dulu. Setuju? Ya, Ya, boleh. Pak Livan, silakan. Kita kasih lihat videonya dulu ya.
luar biasa sekali. Kita lagi testing. Tadi ada yang tanya, mau minta share link Zoom-nya. Nggak bisa, kita mau testingnya, Zoom-nya cuma private. Yang publiknya adalah lewat Instastory, Instagram. Iya. Bisa tolong full screen videonya. Full screen-nya nggak bisa, cuma begini. Iya, ini kita lagi coba-coba ya. Jadi kita kasih lihat seperti ini. Nggak bisa full screen, nggak bisa full screen. Apa namanya? Keadaannya juga cuma bisa seperti ini saja. Ya, oke. Oke, ya kita akan mulai. Pak Irfan, ini di daerah mana nih Pak Irfan? Monggo silahkan. Ya, ini di layar ada penampakan bukit ya. Ini namanya Bukit Amelia. Nah, biasanya ini untuk city tour yang di land tour-nya ya, sebelum kita ke naik kapal. Jadi, ini bukit ini biasanya untuk melihat ke pemandangan laut, Pak. Nah, di sebelah kanan bukit ini adalah bandara. Nah, jadi kalau misalnya kita berdiri di atas bukit ini, trekkingnya juga short trekking, Pak, ini. Cuma sedikit aja trekkingnya, nggak perlu jauh-jauh. Itu kita bisa lihat pesawat yang landing, kemudian bisa ngelihat sisi sebelah mana ya ini ya. Nah, ini kelihatan semua nih labuan apa namanya, Pak, lautnya yang indah dengan karang-karangnya itu kelihatan dari atas, Pak. Iya, keren banget, keren banget. Jadi ini adalah sebelum kita naik ke kapal. Ya, city tour-nya, Pak. City tour-nya ya, keliling kota dulu, kita akan ngelihat pemandangan-pemandangan seperti begini. Oke, Iya. kita lanjut ya. Nah, ini Goa Rangko. Apa Ya. ini Goa Rangko? Nah, ini menarik, Pak. Jadi goa ini, di tengah-tengah goa ini atasnya bolong, Pak. Jadi sehingga sinar matahari itu bisa nembus dari tengah-tengah bolong dari goa tadi, Pak. Dan masuk ke goa ini juga caranya juga unik. Biasanya kita naik kapal-kapal kecil, kapal nelayan kecil itu sampai ke tengah goa. Nah, di sini biasanya orang foto-foto, berenang, tenang sekali di dalam, Pak. Hmm. Ya. Kalau saya berenang di sini rasanya ademnya seperti begini mungkin bisa berjam-jam. Ini mengganggu acara nggak kalau saya misalnya mau berenang 2 jam begitu di sini? Dibatasin, Pak, Oh, karena antrian. Jadi kapal-kapal yang masuk, kapal kecil itu, dia nggak sekaligus masuk, Pak. Jadi misalnya masuk berapa, nanti keluar, nah itu gantian, Pak. Jadi sehingga tamu oh, nggak bisa lama-lama. iya 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 iya. Oh, iya 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 iya. Oke oke oke. Paham kalau begitu ya. Nyemplung sebentar, asal basahin badan gitu ya. Kasih tanda Kecuali, kita udah sampai ke sini begitu ya. iya, kecuali emang Pak, sepi, Pak. Nah itu boleh, Pak. iya iya. Pak Irfan, ini ada yang tanya, trekking ke Bukit Amalianya berapa menit? Nah, jadi kita biasanya kan city tour naik mobil, Pak. Begitu di tempat parkir, itu depannya udah Bukit Amelia. Jadi Bukit Amelia yang tadi itu sebelah kiri itu bukit kecilnya, itu nggak berapa menit ya, tinggal nanjak itu kurang dari 1 menit udah sampai ke ujung bukit tadi, Pak. Jadi Hmm. emang singkat banget. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya itu kurang lebih 5 menit juga udah sampai puncaknya, Pak. Oke, nggak kayak ke Bukit Padar dong ya? Beda, Pak, beda. Beda ya. Oke oke, lanjut. Nah, ini Iya. Manta, Manta. Sekarang itu ini Manta di sebelah mana ini? Manta Point itu deket Gugus Pasir itu, Pak. Tuh apa namanya? Taka Makassar. Hmm. Nah, ini ikan manta di situ tuh gede-gedenya itu, Pak, hampir 2 kali kapal, Pak. Waduh, 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 waduh. Iya. Pak, Iya. sekarang itu di Instagram lagi viral adalah manta warnanya pink katanya. Itu nggak tahu beneran apa, tapi dari file-file foto dan lain sebagainya dibuktikan bahwa mantanya memang pink katanya. Itu pink bisa karena sinar atau ya mungkin albino begitu ya, pink apa kan
yang namanya Manta ini hitam keabu-abuan begitu ya. Mungkin di Ya. situ agak sedikit keping-pingan. Oke, next. Iya, iya. Oh, bisa dekat begini ya. Saya pernah waktu itu sama Pak Irfan bukan kita waktu ke Derawan yang ada ini Manta juga. Betul Pak, sama Pak, di Derawan juga ada Manta Pak. Nah, Ya, nah waktu uniknya itu kalau kalau ya Derawan Pak, kita bisa lihat langsung dari atas kapal ya Pak ya. betul. Nah, kalau di Labuan Bajo, kita cari dulu Pak dianya Pak. Hmm, cari dulu. Halo, jarang di rumah gitu ya. Kemana, kemana, kemana gitu ya. Jadi Eh, proses pencariannya itu rame Pak. Jadi kan biasanya di tengah, dia kan di tengah laut ya Pak. Jadi ya, ada beberapa kapal itu nanti udah pada ngumpul di sana, di sebelah kiri, sebelah kanan gitu Pak. Nanti pada rame tuh guide-nya, wah di sini, di sini. Nanti rame-rame kapalnya menuju ke satu poin itu Pak. Terus nanti kapalnya berpindah lagi, oh di sana ada, oh pindah. Itu jadi proses pencarian itu yang seru Pak. iya, iya. Nah, Saya lagi kebayang waktu itu Pak Irfan sama Pak Cucu udah di dalam air, saya belakangan turun, lalu kalau nggak salah Pak Cucu atau Pak Irfan yang ngejar ke arah, oh itu ada Manta, jadi ngejar ke arah sana, lalu saya turun ke air, maksudnya mau ngikut ngejar ke sana. Nggak taunya begitu saya nyemplung ke dalam air, ada ada bayangan hitam. Saya kaget gitu ya. Kaget. Saya begitu lihat itu moncong mantanya. Wow gitu ya. Saya saya kehilangan sebenarnya mau bereaksi saya karena di air gitu ya. Tapi kan katanya Manta ini kan baik. Jadi saya diem lalu eh, karena saya ada di pinggir perahu, mantanya itu lewat pinggir perahunya aja gitu ya. Waduh, tapi di situ saya merasakan kalau misalnya Pak Irfan masih ingat saya udah turun terus naik lagi. Nah, itu gara-garanya shock duluan, udah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Ditanyain, "Pak Anton kenapa naik lagi?" Udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah kan ngambil ininya apa mantap mulutnya, wow gitu ya. Waduh, dan itu baru ujungnya, saya sayap ujungnya gitu ya. Aduh, tapi ya memang luar biasa ya pengalaman. Manta ini adalah eh, makhluk air yang baik ya, makhluk air yang baik. stingray Eh, Pak. ya jangan ada stingray-nya aja, jangan sting gitu ya. Nah, ini Pak Irfan, orang Iya, sering kali bertanya, ini bener nggak sih warnanya tuh pink seperti begini gitu? iya. Warna, jadi pink beach di Labuan Bajo ini ada dua Pak. Sebenarnya banyak, cuma yang terkenal ini dua. Satu pink beach yang di Pulau Komodo, satu lagi pink beach yang di Padar, Pak. Nah, kalau di Padar tuh namanya Long Beach. Nah, untuk warna yang lebih berkilau dan dia terus berwarna pink itu di Long Beach, Pak. Nah, jadi kalau matahari ada atau enggak, dia akan kelihatan terus pink. Sedangkan ya di Pulau Komodo, pink itu kalau tidak ada matahari ya biasa aja, nggak terlalu kelihatan, Pak. Nah, begitu Hmm, matahari terik, dia akan baru bersilau gitu, Pak ya. iya, 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 iya. Itu Iya. kenapa sih ceritanya? Kenapa bisa sampai pink begitu? Jadi ada seperti apa ya namanya karang yang warna merah. Itu pecahan karang yang kena ombak itu jadi seperti pasir Pak. Jadi banyak sekali sehingga dengan kena efek cahaya dia akan benar-benar jadi bersilau Pak. Dulu Hmm, kan pada diambil-ambilin nih pasirnya Pak untuk oleh-oleh ke diambilin, Jakarta. Diambilin Pak. diambilin. Bapak Jadi punya kalau dong? dulu saya punya Pak dulu. Nah, cuma saya udah nggak, emang harus kita rawat sih Pak. Di bandara kalau kita di Labuan Bajo, Bapak mau pulang dari bandaranya itu kelihatan Pak, ada pasir-pasir yang disita oleh otoritas bandara Pak. Udah nggak boleh sekarang. Dulu pada Iya, ngambilin semua Pak. iya. Kalau semua ambilin ya habis. Iya, iya. Pak, ada yang tanya nih Pak, wisata Komodo tutup nggak Pak? Waktu itu gubernur mau tutup. Enggak, itu nggak jadi. Jadi isu itu santer terdengar, tapi sampai saat ini tidak tutup. Tutupnya gara-gara COVID saja. Saya berpikir supaya itu gubernurnya supaya terkenal, Pak.
bikin Oh, sensasi seperti itu. Jadi semua terkenal gitu kan gara-garanya. Sekarang aja kita mungkin nggak tahu itu namanya gitu kan, tapi tahu itu gubernur gitu ya yang bikin begini. Tapi alasannya masuk akal, Pak, bahwa karena komodo ini sebenarnya bukan komodonya, tapi yang namanya rusaknya banyak diburu, dicuri begitu. ya. Eh, makanya makanan kepada Komodo. komodonya menjadi berkurang kan. Nah, sekarang dia mau supaya rusaknya tidak diambil, nah, ditutuplah di sana gitu kan ya, supaya tidak boleh diburu, supaya kalau rusaknya makan rusaknya bisa kasih makan ke komodo. Komodonya berapa banyak sih Pak? Ribuan katanya ya Pak ya? Apa puluhan ribu Pak? Enggak, Pak. Jadi yang terdata itu resminya saat ini ya, yang sudah terdata 1.700-an, Pak. Namun yang belum terdata tuh lebih, Pak. Mungkin sekitar 3.000-an, Pak, komodo. Iya, itu. Bahkan yang di Pulau Padar yang kosong seperti itu pun ada komodo, Pak. Tapi nggak Oh, banyak, mungkin 3 sampai ya. 5 ekor. Jadi komodo pun ada yang komodo ilegal, nggak punya KTP gitu ya Pak ya? TP, Pak. Pak, ada yang tanya nih, warna laut bagus sekali ya, biru banget, hijau toska gitu ya. Ini kan luar biasa. Sekarang nih saya membayangkan ini aja belum sebelum COVID. Setelah COVID kan Jakarta aja sering biru bagus kan, berarti ini lebih bagus lagi ya Pak ya? Lebih bagus lagi, Pak. Lebih bagus. Jadi benar-benar seger, Pak, di sana, Pak. Fresh. Yes. Apakah Komodo saat ini sudah mulai dibuka untuk dikunjungi? Ah, pertanyaan bagus, Pak. Ayo. Ya, Komodo dari Juni tanggal berapa kemarin ya? 16 Juni kalau saya nggak salah, itu udah open, tapi masih uji coba. Uji coba sampai dengan 5 Juli. Nah, uji cobanya sekarang udah boleh untuk umum. Tapi belum banyak Pak yang datang, karena mungkin regulasi penerbangan yang mungkin harus ada tes COVID, segala macam, orang masih males kali Pak ya. Hmm. Gitu. Tapi udah Iya, ada iya. Pak, yang datang udah ada, cuma masih bisa dihitung lah. Berarti sebenarnya kalau kondisi seperti begini, inilah waktunya yang bagus buat datang ya, Pak ya. Iya, Sepi. sepi. Ke Goa 2 jam gitu kan. Ke Pink Beach sendirian gitu kan, nggak ada orang. Iya. Oke, next. Nah, ini sama dengan yang tadi atau beda, Pak? Beda Pak, ini Long Beach Pak. Oh, ini Long Beach. Oke, Ya, oke. itu di belakangnya kan Padar Pak. Oh iya, 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 iya. Oke. Bagus banget, bagus banget. Pak, kalau orang-orang itu foto ya Pak ya, sampai sensasinya luar biasa gitu ya. Foto pakai bajunya misalnya baju hitam gitu ya dengan baju pink, jadi kelihatan banget pinknya gitu ya. Tapi itu kalau tadi Bapak bilang kalau nggak ada matahari juga percuma gitu ya Pak? Tapi itu kalau kondisinya di sana Pak, di Pink Beach Komodo. Tapi di sini Pak, fotonya rata-rata bagus Pak. Pinknya benar-benar kelihatan, yang di Long Oh, Beach. Long Beach, iya. Tapi Ya, kebanyakan ke Pink Beach apa ke Long Beach Pak? kebanyakan ke Pink Beach yang di Komodo Pak. Long Beach ini karena jaraknya itu muter Pak. Dia harus muterin dulu Pulau Padar lewat belakang, dan jalurnya ini udah samudra. Jadi emang Oh, tantangannya luar biasa Pak. iya, 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 iya. Ya Jadi kita mah mau yang jarang. gampang-gampang aja Pak. Iya, iya. Pak ada yang tanya Pak, Komodo nggak buas ya? Jadi komodo itu binatang buas. Nah, binatang buas teman-teman. Oh, nggak buas cuma beracun katanya. Racunnya apa ya Pak? Dari liurnya Pak, air liurnya itu Pak. Oh, air liurnya. Waduh, sekarang kan zamannya COVID. Kalau kalau komodo bersin batuk-batuk berapa meter tuh Pak? Ya itu lebih dari COVID bahayanya Pak. COVID Pak. Iya, iya, iya. Iya, Itu iya. yang suka foto-foto sama. Oke, next ya Pak. Yang, so, ini di mana nih Pak?
Pulau Tapi Kalong. Pulau Kalong. Ini burung apa kalong, Pak? Kalong, Pak. Batman. Batman. Nah, ini nih Oh, paling fenomenal di sini, Pak. Jadi biasanya kalau kita ngambil lihat sunset sambil ngelihat kalong itu jutaan, Pak, keluar dari sarangnya, Pak. pus, pus. Nah, biasanya Ukurannya momen ada momen yang gede sunset nggak, Pak? sama dinner. Gimana, Pak? Ukurannya ada yang gede nggak, Pak? Macam-macam, Pak. Kan semua dia keluar waktu malam, waktu senja itu dia keluar semua, Pak. Ada yang Oh. kecil, gede. Nah, ini paling bagus, Pak, pemandangannya, Pak. Pak, kalau ada orang kan kalau kalau di Maluku di Manado kan kalong dimakan, Pak. Iya. Iya, di sini gimana, Pak? Di sini saya nggak tahu ya, tapi ini kan di tengah laut ya, Pak ya. Pulau ini Hmm. juga tidak ada penghuni, Pak. Pulau Hmm. Kalong ini Pulau Bakau, Pak. Oh, oke oke oke. Pak, Iya. Pulau Kalong ini kalongnya kita nggak bisa ditangkap ya, Pak ya? Ya, dipanggang begitu, barbecue kalong gitu, Pak? Susah, Pak Anton. Karena Oh, pulaunya ini nggak bisa dikunjungi juga, kan? Bakau. oke oke. Tadi kan sore, Pak. Ini pagi apa sore ini, Pak? Sebelum sunset ini. Sama, Pak, ini sore juga. Dia biasanya momen dia keluar itu kadang-kadang sekitar 5:30 sebelum benar-benar matahari keluar. Nah, juga kadang-kadang dia udah malam, udah gelap baru keluar, Pak. Jadi depend on sih, Pak, ini, Pak. Ini dia juga sore ini, Pak, udah pada keluar. Oke oke. Seru seru seru. Ya, Nah, ini apa sih, Pak? Oh, Pulau Kanawa. ya. Pak, Pulau Kanawa ini apa, Pak? Pulau Karawa ini dia dulu resort, Pak. Cuma resort ini tidak dikelola dengan baik ya, saat ini mungkin udah ditinggalkan atau gimana ya. Nah, tapi yang kenapa banyak kunjungan ke sini? Di sinilah tempat belajar untuk snorkeling, Pak. Jadi Hmm, snorkelingnya di sini sportnya dia di pantainya itu ada beach club juga. Jadi seperti hmm, ada payung-payung yang disewain, kemudian tenda-tenda. Nah, ini pantainya ini landai dan aman dari bulu babi, udah dibersihin, Pak. Nah, jadi oh, kalau mau oke, berenang di oke. Labuan Bajo, biasanya bawa keluarga. Ini ke Kanawa ini sangat cocok, Pak. Hmm, tenang Karena itu, iya. masuk juga ada entrance-nya, Pak. Entrance fee-nya. Hmm, Seperti itu. iya, iya, iya. Pak, itu yang di depan tuh, Pak, yang ada perahu-perahu itu kan kelihatannya dalam, Pak. Itu spot snorkelingnya, Pak. Itu spot snorkelingnya. Kalau dibandingkan dengan Wakatobi gimana, Pak? Wakatobi kan merah, kuning, hijau, biru, semua ada. Iya, beda-beda Pak. Setiap daerah itu kan beda spot snorkeling maupun spot dive-nya Pak. Kalau Wakatobi itu kan lebih ke dive Pak, karena dia punya Blue Lagoon ya. Kalau di Labuan Bajo, spot divingnya banyak juga, tapi lebih banyak spot snorkeling Pak. Kayak gini Hmm. contohnya nih ya. Ini Pak, semua biota kelihatan Pak di warna-warna biru yang di depan-depan dekat kapal. Itu Ya. sebelah kanannya itulah spot divingnya Pak. Nah, Oh, keren kenapa banget ya, Pak dibilang ya. aman? Di sini tidak ada arus, Pak. Sehingga waktu kita snorkeling, kita nggak kebawa arus. Hmm. Ini aman. Sedangkan di balik pulau ini, Bapak bisa lihat itu jalur arus. Nah, itu jadi kita udah diselamatkan oleh pulau, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Pulau Kanawa. Oh, ini yang dari versi bawahnya ya, Pak ya. Iya, aduh, lihat ini bening banget, Pak. Aduh, bening banget, bening banget. Iya, bisa kebayang sih. Cuma sayang ya, ini berapa jauh dari Labuan Bajo, Pak? Ini mungkin sekitar 1 jam, Pak. Dia letaknya di tengah-tengah ini. Oke. Ya, ya. Ini ada yang tanya, ada wisata naik boat atau perahu enggak? Nah, jadi ceritanya adalah, tunggu sebentar lagi, kita mau Ya. kasih lihat. Ini justru kalau ke Labuan Bajo, ke Pulau Komodo, ke Rinca, dan ke Pulau Kanawa dan lain sebagainya, bagusnya justru adalah
tinggal di kapal. Seperti apa? Nanti sebentar lagi ya. Belum nyampe. Oke. Ya. Nah, Pak, ini perutnya gendut semua, ini ada isinya atau gimana, Pak? Emang begitu, Pak. Oh, memang begitu. Itu yang suka foto-foto Pak Irfan, foto di belakang lagi megang buntutnya, terus dia nggak ngambek gitu, Pak. Makanya kalau kita masuk ke kawasan Komodo, itu ada namanya ranger, Pak. Jadi wajib ditemanin oleh ranger. Karena Ya. ranger ini yang mengerti mengenai si komodo ini. Ini kan istilahnya komodo ini hewan liar, Pak. Jadi kita kalau masuk ke sana, kita nggak bisa langsung serta-merta ketemu dengan komodo. Kita harus cari dulu, Pak, masuk ke hutan. Maksudnya? Ya, jadi makanya begitu kita masuk ke pos namanya TNK, Taman Nasional Komodo, waktu sudah pemilihan oleh si ranger tadi, kita disuguhin sebuah peta, Pak. Nah, di peta itu kita akan ditanya, mau trekking short, medium, atau long. Nah, itu jaraknya beda-beda. Nah, biasanya kalau kita short juga udah ketemu biasanya. Nah, jadi kita cari komodonya. Pos pertama biasanya di dapur. Nah, di dapur ini dapurnya orang ini Pak ya, polisi hutan seperti itu ya. Nah, biasanya dia suka di bawah dapur, karena kan dapurnya itu model panggung gitu Pak. Nah, dia biasanya ada di situ. Tapi kalau nggak ada di situ, berarti kita harus melalui jalur trekking, mencari bersama si ranger tadi. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau ke sini dijamin nggak ketemu komodo? Ya tidak, karena kan dia makhluk liar Pak. Seperti itu. Pak, kalau saya disuguhkan yang pendek, menengah, panjang, saya mau carinya yang ada komodo, Pak. Nggak mau kalau nggak ada komodo, saya nggak mau. Mau panjang juga boleh, Pak. Asal ketemu komodo, gimana tuh, Pak? Ya, biasanya ranger akan bilang tidak ada jaminan, cuma dia akan upayakan cari. Karena mereka udah tahu spot-spot komodo ini di mana aja ada. Karena di tengah hutan itu ada seperti mata air, Pak. Biasanya di situ juga ada. Nah, seperti di perbukitan seperti ini jarang ada di sini, Pak. Iya. Nah, cuma terkadang mereka tuh bergerombol, mungkin di sini baru ada perburuan, mereka dapat babi hutan atau dapat rusa. Nah, itu kan pencium mereka kan tajam, Pak. Nah, itu hal-hal yang langka seperti itu. Nah, tadi Pak Anton nanya gimana caranya foto di belakang sampai pegang ekor segala macam gitu, Pak ya. Nah, itu nggak boleh, Pak Anton. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Jadi kita foto dibantu sama guide. Nanti guide yang foto kita, jarak antara kita dan komodo dia yang atur nanti, Pak. Oh, oke. Iya. Ini ada yang bilang, Pak, komodo kembang biaknya harus diperhatikan supaya tidak punah. Setuju. Iya, setuju. Iya, setuju. Pasti itu. Saya dulu pernah pertama kali ke Komodo. Dulu itu adalah ada hari itu Pak, hari kasih kambing. Oh. Jadi ada hari apa? Rangernya di sana adalah kasih makanan kambing. Nah itu, tapi sadis Pak, sadis. Lalu menurut ahli mengatakan bahwa sebaiknya komodo itu diliarkan saja supaya naluri binatang liarnya tumbuh, bisa cari makanan. Kalau setiap minggu dikasih makanan kambing, itu lama-lama dia nggak punya hunting spiritnya, tidak bisa berburu begitu. Betul, Pak. Betul. Pertanyaan Pak, wisatawan boleh kasih makan komodo nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, oke. Nggak boleh. Karena di sana itu emang udah di set seperti ada rusa, ada babi liar ya. Itu rusa itu emang sengaja pemerintah atau pihak TNK itu membiarkan rusa itu liar juga di sana. Itu untuk salah satu rantai makanan si komodo tadi, Pak. Selain rusa, ada babi, ada ayam. Ayamnya unik, Pak. Di sini ayam bisa terbang, Pak. Maksudnya ayam terbang? Iya, jadi saya sering kalau di Pulau Komodo ya, khususnya Pulau Komodo, itu banyak ayam saya lihat, tapi ayam bukan bergerombol, ayam hutan, Pak. Jadi kalau kita deketin, dia akan terbang.
Oh, iya, 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 ngerti, ngerti. Terbangnya bukan terbang tinggi, terbang Bukan, pendek Pak. aja. Iya, Iya, Pak. iya, iya, iya. Ini ada lagi, nggak bisa dipancing dengan makanan supaya komodonya keluar. At least sampai parah-parahnya kalau nggak ketemu komodo. Nah, gimana tuh? Nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh, karena ini kan benar-benar liar. Nah, tapi selama ini ya jarang sekali kita datang ke sana tuh jarang nggak ketemu. Biasanya ketemu kok, Pak. Biasanya ketemu, karena makanya fungsi ranger itu akan mengantar kita kemana tempat dia berkumpul. Kecuali kita datangnya di musim-musim yang mereka musim kawin itu kan pada istilahnya pada mendem di rumah masing-masing kali, Pak ya. Nah, musim kawin tuh biasanya kalau saya nggak salah tuh Septemberan gitu, Pak ya. Nah, itu akan sulit Hmm, carinya, Pak. oke, oke, oke. Nanti kita mau pergi Agustus kan, Pak? Udah musim pacaran belum? Masih aman, Pak, masih aman. Oh, masih aman. Iya, itu kan menjelang kawin. Kan sebelum kawin pacaran dulu ya. Oke. Ya, ya, ya. Oke, next. Ini adalah Pulau Padar. Pak, ini kan yang fenomenal nih. Anak saya dilamarnya di sini, Pak. Wow, so sweet, Pak. So sweet, so sweet. Ya. Eh, Arti pengorbanan ceritain untuk naik ke situ, Pak. Ke Padarnya itu so sweetnya di situ, Pak. dari bawah. Dulu saya nggak ada trekking ke sini, Pak. Nggak ada. Iya, iya, iya. Dulu itu kalau ke Pulau Komodo itu ke Rinca sama Pulau Komodo, Taman Taman Pulau Komodo itu sudah ke situ saja. Nggak ada yang lain, Pak. Betul. Jadi ini emang Pulau Padar ini baru, apa destinasi baru Hmm. selain Pulau Komodo dan Rinca. Nah, ini juga adalah salah satu apa namanya pulau ketiga terbesar setelah Komodo, Rinca, baru Padar, Pak. Tapi di Seperti itu. Pulau Padar nggak ada orangnya, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada penghuni, Ada. Pak. Yang ada Komodo tapi ada, Rusa ada di sini. Oh, Ada. iya, iya. Pak, kalau ditanya apa sih yang menarik? Kenapa orang harus ke Padar? Sekarang itu kan bilang nggak ketemu komodo, kalau ke komodo nggak apa-apa, asal ke Padar gitu, asal fotonya bagus kayak begini gitu, Pak. Kenapa? Padahal ceritain Pak dari bawah Pak. Dulu saya belum pernah ke sini Pak. Iya. Jadi di sini itu menariknya karena di sini kan ikonnya pesona Indonesia itu, Pak. Tiga lekukan ini, Pak. Nah, ini Ya, kan fotonya dari atas nih, Pak. Kelihatan tiga lekukan di bawah. Nah, hmm, yang sebelah kiri, yang tadi saya bilang Long Beach itu kelihatan tuh, Pak. Long Beach sebelah kiri. Nah, oke, di sini pada foto yaitu untuk mengambil tiga lekukan di belakang tadi. Jadi naik sampai ke puncak Padar. Nah, dulu masih boleh drone beroperasi di sini. Saat ini udah nggak boleh. Jadi kenapa? dari pihak Taman Nasionalnya emang udah dilarang, Pak. Iya, apa hubungannya pesawat nggak lewat? Nah, itu kalau alasannya saya juga nggak begitu jelas. Tapi ada beberapa spot boleh drone, tapi harus izin dan berbayar. Itu juga ada, Pak. Seperti itu. Oh, Nah, ini maksudnya izin dan berbayar kepada. TNK, Pak. Taman Oke, Nasional. iya, Nah, iya, oke, oke. nah ini naiknya itu dari sebelah kanan, itu sekarang udah enak, Pak. Udah ada tangga. Hmm, Tangganya terbuat dari yang pertama itu, spot pertama, pos pertama tuh dari kayu, Pak. Bagus. oke, Nah, kemiringannya makin atas itu hampir 45 derajat tuh, Pak, kemiringannya. Nah, sampai ke pos ketiga itu udah bagus, tangganya dari batu. oke. Selanjutnya, Anda manjat sendiri, Pak. Nah, Waduh, maksudnya manjat sendiri gimana? udah nggak ada tangga, Pak. Jadi bener-bener batu-batuan, Waduh, pasir, seperti itu. wah, wah. Di pos terakhir aja, di pos terakhir. Aduh, so sweet bener anak saya dilamar di atas sini so sweet ya Pak ya. Untung bisa nyampe, kalau nggak nyampe kumaha itu. Nyampe, Pak Anton pasti nyampe. Saya bawa jenderal aja, Pak. Itu umur udah 80 nyampe, Pak. Puncak, Pak. Nyampe. Oke, ntar juga saya mau coba nyampe ke sini. Bisa berapa berapa menit dari bawah sampai ke atas? Tergantung, Pak. Mulai dari 30 menit sampai dengan 1 jam. Tergantung kecepatan kita juga.
Oke lah, 30 menit sampai 1 jam masih oke. Taka Makassar, ini Gusung, ini apa nih Pak? Ya, ini pulau pasir di tengah laut, Pak. Nah, pulau ini biasanya udah menjelang sore atau malam hilang, Pak. Besok nih mau nongol lagi. Ya, Seperti itu. Nah, ini uh, dijadikan spot foto juga. Nah, di sini drone masih boleh. Seperti itu. bayar. Enggak, Pak. Di spot di sana semua tidak ada yang berbayar, Pak, kecuali masuk ke Taman Nasional Komodo dan lain-lain itu Oh, udah baru bayar, Pak. oke, oke, oke. Nah, Pak, kita mulai tadi ada yang nanya mengenai yang mau nanya naik kapal ya ini. Jadi ceritain Pak, kenapa harus kalau ke sana itu jangan naik boat tapi sebaiknya adalah naik kapal pinisi ini? Ya, jadi nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nah, Hmm, itu alasan tepatnya, Pak. Nah, oke. jadi kita ada namanya live on board. Jadi menggunakan kapal emang kapal asli Indonesia, itu kapal pinisi. Nah, kalau experience di laut ini, di sana kan dikelilingi oleh pulau-pulau, sehingga ombaknya juga nggak berasa. Nah, kalau selain pakai kapal ini, pakai kapal apa lagi? Ada namanya kapal speedboat yang bisa menampung mungkin 8 sampai 12 orang. Tapi kenyamanannya itu saya rasa kurang ya Pak Anton ya, karena benar-benar dia melaju dengan cepat dan apa ya namanya tuh, kayak Bumpy. itu kayak kita di derawan itu Pak. Wah, iya, 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 iya. Iya, karena Iya, dia iya. one day trip doang untuk mengejar Padar dapat, Komodo dapat. Pokoknya satu hari semua spot dapat. Nah, itu kan nggak nyaman ya. Tapi kalau untuk anak-anak milenial mungkin mereka senang. Kenapa? Semua foto dapat, Pak. Hmm. Seperti Pak, itu. ini cabinnya juga ada AC-nya ya Pak ya? Semua kabin ada AC, Pak. Kapal kami semua kabin ber-AC dan semua kamar ada kamar mandi di dalam, Pak. Wow, itu kamar mandi ngomong-ngomong kotorannya dibuang ke laut apa ditampung, Pak? Biasanya dia ada seperti mesin penghancurnya dulu baru dibuang ke laut, Pak. Oh, oke, oke, Ya, oke. jadi nggak langsung, kalau langsung tuh bahaya, Pak. Karena kan kita aktivitas snorkeling dan lain-lain kan di dekat kapal, Pak. Ah, iya saya mau tanya itu. Iya, Oke. kita sudah menggunakan namanya pengurai probiotik, Pak. Jadi benar-benar dia nanti bentuknya air, Pak, nggak kelihatan. Ya, 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 ya. Sama yang namanya kapal pesiar krus besar juga ada sebagian dibuang ke laut, diperbolehkan dibuang ke laut. Ya, Justru kalau yang dari WC itu lebih bagus dibandingkan dengan yang namanya kotoran sampah, Pak. Kotoran sampah itu tidak boleh dibuang ke laut karena kalau ada plastik dan barang tertentu tidak bisa terurai. Tapi kalau namanya dari toilet itu terurai, betul. ya, Ini WC-nya, oh ada air panas juga ya Pak ya? ya, kapal tertentu, Pak. Kapal tertentu kita udah dengan air panas. Oke, wow ini eh, kapalnya lebih gede Luxury. kali ya Pak? Ya, ini luxury pinisi, Pak. Mm-mm. Ini bisa Berapa orang? menampung sampai 18 sampai dengan 22 orang nih bisa, Pak. Nah, jadi dia ada 7 cabin AC dan semuanya udah suite bathroom, Pak. Seperti itu. Maksudnya suite bathroom itu apa Pak? Jadi kamar mandinya itu benar-benar apa ya namanya? Enak dipandang lah gitu, Pak ya. Udah suite. Jadi kamar mandinya bukan sekedar kamar mandi, Pak. Tadi kan udah lihat ya gambar-gambar kamar mandinya bagaimana gitu. Ya, Jadi emang kita buat kenyamanan sesuai dengan kamar dan luxurious di kapal tadi, Pak. iya. Pak, satu kapal pinisi bisa kuota berapa orang? Beda-beda Pak, seperti kapal yang Vanica 5 ini kan bisa muat maksimal 20 orang. Kalau misalnya mau tambah 2 orang lagi bisa Pak, pakai extra bed. Seperti itu. Nah, Hmm, ini ruang yang kelihatan di sini ini dining room, Pak. Nah, ini dining room itu bisa sampai 20 orang di sini, Pak. Dan itu juga ada bar. Jadi setiap kapal kita, bar ini kita siapin free flow seperti soft drink, Pocari Sweat, begitu ya Pak ya. Itu free flow Pak, termasuk air putih,
air putihnya kita itu modelnya itu kita nggak kasih botolan ke mereka, tapi kita kasih tumbler, tumblernya itu ada nomor, sehingga tamu kemanapun dia udah tahu ini tumbler dia. Oh, oke. Seperti itu Pak. Nah, sedangkan yang lain seperti bir, mungkin ada liquor, nah itu berbayar Pak. Oke. Ya. Nah, ini Nyaman ya Pak ya, enak ya Pak ya di kapal. Iya. Bu, AC, AC. Hmm, hmm, enak, asik, asik, asik. Iya, jadi emang benar-benar nyaman dan makanya kita ini jarang buka namanya seperti open trip Pak. Jadi kita emang rata-rata private trip. Jadi mau 2 orang pun yang sewa kapal ini tetap jalan Pak. Iya, 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 asal disewa semua aja gitu kan ya Pak. Iya. Ini kamar utama nih Pak. Hmm. Ini kamar utama, kasur yang sebelah kanan ini bisa dilipat jadi dinding. Oh, oke, 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 menarik, menarik, menarik. Iya, Iya. iya, iya. Ini Pak, kamar kalau utama. di laut waktu tidur kapalnya bersandar kan di laut itu goyang-goyang nggak Pak? Enggak Pak, karena kan kita di Teluk Pak. Di Hmm. Teluk dan kita pilih tempat yang emang paling goyang-goyang itu karena angin Pak. Nah, ini Oh, oke. menjawab ensuite tadi mungkin Pak Livan kembali ke kamar mandi yang tadi Pak Livan. Nah, Iya. ini yang saya maksud sudah ensuite bathroom Pak. Karena rata-rata dari keramik. Oh, oke, Nah, oke, oke, jadi oke. kenyamanan di kamar mandi juga kita perhatikan seperti ini Pak. Mm, 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 mm. Nah, biar Ini sama bukan pakai marmer ya Pak? ah marmer kan kalau untuk kapasitas kayu berat Pak ya. Jadi ada apa namanya itu Pak, keramik yang model begini loh Pak. Jadi Iya, lebih iya. ringan dia Pak. Kalau pakai marmer nanti tenggelam kabarnya Pak. Ada yang tanya nih Pak, memang sampai bermalam di kapal ya Pak? Iya, iya sampai bermalam di kapal. Jadi rutenya seperti apa sih Pak? Datang pagi. Ya, biasanya kan kalau airline ke Labuan Bajo itu rata-rata nyampainya siang. Nah, sedangkan perjalanan kita itu startnya jam 7 atau 7.30. Nah, kenapa start pagi? Karena kita untuk menghindari namanya angin laut tadi, Pak. Seperti Ya, itu. Jadi kita harus start pagi supaya kita nggak melawan arah angin. Nah, ya. untuk ke Labuan Bajo pagi itu jarang sih bisa ini. Jadi harus datang dulu menginap di hotel dulu baru besok ikut tur pagi, Pak. Seperti Hmm, itu. Nah, ya. perjalanan pertama itu selama 3 sampai 4 jam itu langsung menuju ke Pulau Padar, Pak. Hmm, Nah, sebelum nyampe Pulau Padar, kita akan singgah di Komodo untuk trekking Komodo dan makan siang. hmm. Seperti itu. Itu rute hari pertama. Nah, setelah di Komodo menuju ke Padar tadi, nah itu ada namanya Pink Beach. Nah, disitulah Pink Beach itu ada, Pak. Oke. Nah, itu rutenya. Makanya kita butuh bermalam. Karena kan 4 jam tadi, Pak ya. Nah, Betul, kalau betul. misal balik lagi, Pak, kebayang nggak, Pak ya? Hmm, hmm. Pak, ada yang tanya, ada lantai kacanya nggak Pak untuk lihat di bawah laut ada apa? Nggak ada, Pak. Ada, Eh, iya. Ini bukan naik gelas bottom boat, bukan, bukan. langsung Oke, nyemplung, Bu, pakai snorkeling. iya langsung nyemplung. Kalau dapat grup misalnya 50 orang, jadi bagaimana nih Pak? Ada nggak yang satu kapal 50 orang? Nggak ada, Pak. Eh, ada kapalnya punya si Ayana, itu menampung mungkin hampir 100 orang, tapi itu kapalnya model one day trip, Pak. Jadi tidak Hmm, menginap, dia kapal besar. Nah, cuma itu tidak akan sampai ke Padar. Paling jauh dia akan sampainya ke Rinca saja, Pak. Nah, hmm. kita ada paket one day trip. Semua kapal ada paket one day trip. Selama tidak menginap, dia bisa nampung banyak orang. Tapi kalau sekali 50, saya rasa hanya kapal Ayana yang bisa nampung. Jadi Seperti itu. kalau mau yang menginap harus beberapa kapal ya Pak, berapa kapal yang ada? 2 atau 3 Pak?
Terakhir saya 38 orang, itu pakai 3 kapal, itu grupnya Nissan kemarin, dan Ya. ada juga grupnya Indosat kemarin terakhir 60 itu pakai hampir 5 kapal, Pak. Oke. Nah, kita jalan berdampingan, Wih, Pak. iya. Hmm. Wih, Labuan Bajo manja. Nah, ada berapa jumlah kapal di sana? Nah, Pak, ada yang nanya nih, Pak, berapa kapal yang ada di sana? Ya, jumlah kapal di sana variannya banyak. Ada yang gilas, ada yang luxurious, ada yang kapal biasa, standar gitu ya. Itu kalau jumlah pastinya saya nggak tahu ya. Tapi ada yang mengatakan, terakhir saya dengar hampir 500 kapal yang Hmm, ada di Labuan hampir Bajo. 500 kapal. Banyak bener ya. Ya, Oke. seperti Ini itu. sudah habis slide-nya ya, Pak ya? Masih ada slide-nya? Sepertinya Sudah habis. sudah habis ya, sudah habis Pak Anton. Nah, ini Oke. kapal yang deluxe ini Pak, yang terakhir ini adalah yang paling istilahnya paling rendah di kita, pinisi Mm-mm. deluxe namanya Pak. Nah, Oke. ini yang promo terakhir kita yang 399 itu Pak Anton. Oh, oke oke. Masih ada ya, Pak ya, yang 399 ya, Pak ya? Masih ada Pak, bahkan di Oktober itu okupansi kita udah 80% Pak untuk kapal ini. Keren 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 keren. Oke, Pak, kita ulangi lagi rutenya. Hari pertama nginep di kapal, pergi ke Rinca, pergi ke Padar. Hari kedua pulang gitu ya, Pak ya. Nginepnya semalam ya, Pak ya? Ya, ada yang 1 malam, ada yang 2 malam Pak. Tapi untuk Labuan Bajo Pak, lebih mantap itu 3 hari 2 malam. Nah, kalau 2 malam rutenya seperti apa, Pak? Ya, 2 malam semua highlight dapat. Kalau 1 malam, biar jarang kita bawa ke Kalong tadi Pak, Pulau Kalong. Nah, Hmm. itu biasanya kita bermalam di situ Pak. Kita bermalam di situ, dinner sambil melihat jutaan kalong yang keluar. Nah, terus kedua, yang sampai highlight kedua itu ya di Pulau Padar tadi, Pak. Nah, Oke. biasanya kita ada dua spesial untuk dinner. Yang pertama dinner di Kalong dan yang pertama dinner di Kalong tadi. Yang kedua kita dinernya itu di Pulau Kosong, Pak. Maksudnya pulau kosong. Pulau Kosong kita setting seperti benar-benar gala dinner yang baik gitu Pak ya, dengan lighting yang bagus juga. Nah, saya nggak simpan gambarnya di sini. Cuma itu bonus Pak. Jadi kalau tamu udah milihnya 3 hari 2 malam, itu ada special dinner dengan musik, dengan tari-tarian, terus barbecue di pinggir pantai. Nah, itu yang salah satu apa namanya service lebih yang kita berikan kalau ambilnya 3 hari 2 malam. Iya, iya. Oke. Lalu mengenai makanan bagaimana, Pak? Makanannya makanan apa, Pak? Setiap kapal ada chefnya masing-masing. Jadi ada yang masak di kapal, makanannya Indonesia banget, tapi rata-rata seafood. Rata-rata seafood. Ya, jadi nanti seafoodnya berganti-ganti antara cumi-cumi, udang, ikan, tapi ikan selalu ada. Seperti itu. Dan terkadang Komodo nggak boleh dimakan ya, Pak? nggak boleh, Pak. Oh iya. Nanti Nggak, punah, Pak. iya, cuma mau memastikan, Pak. Iya. Ini ada Ya. yang tanya, bulan apa yang paling bagus wisata ke Labuan Bajo? Mulai dari akhir Maret sampai dengan Desember awal. Akhir Maret sampai Desember awal. Kudu nginep ya, Pak, di Iya kapal dong. kalau ke Labuan Bajo. Iya, betul. Jadi sebaiknya berarti datangnya hari pertama kalau dia mau city tour di Labuan Bajonya, di kotanya, lalu Ya. hari kedua, ketiga adalah di Lombok. kapal, hari keempat adalah pulang, begitu ya Pak ya? Betul, Pak. Betul. Betul. Ya, karena kalau hari pertama datang juga udah nggak keburu ya Pak ya? Bisa aja keburu Pak. Cuma rata-rata operasionalnya sama. Jadi nanti kalau misalnya kita begitu tamu datang, jalan langsung kapalnya, itu tetap dicasnya 1 hari. Hmm. Itu. Kalau emang mau begitu, banyak yang minta seperti itu. Dia nggak mau nginep di hotel, dia pengen langsung berlayar di kapal, langsung uh, itu bisa Pak. Jadi tergantung permintaan tamu. Cuma akan kerugiannya adalah kos yang dikeluarkan sama Pak. Oke, Seperti itu. oke.
Iya Pak, ini udah tinggal 5 menit lagi. Kira-kira Bapak ada apa yang mau disampaikan? Makanan khas di Komodo apa ya Pak? Makanan khas di Komodo itu yang kuah kuning itu Pak, kuah kuning ikan, kuah Oh, kuning. asem-asem. Ya, nah Ya, tapi oke. jarang ada di restoran besar Pak. Karena kalau udah masuk restoran besar rasanya beda. Itu biasanya di warung-warung Pak. Ya, Nah, ya, ya. Nanti terkadang di kapal juga kita Bapak tahu stok kan? Pak, gitu. Bapak tahu kan warung mana yang enak ya Pak? Tahu Pak, asal sanggup kepanasan. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Tapi Pak, dengan protokol COVID sekarang ini, kira-kira makan di tempat itu aman nggak? Aman sih Pak, semuanya udah pada buka dan makan di tempat Pak. Di tempat ya, oke dah. Kalau Makan gitu di saya tempat. ikut Bapak. Agustus ya Pak? Insya Allah Pak, kalau tidak halangan, akhir Agustus kita ke sana Pak. Mm-mm. Atau Oke, mau buat open trip Pak, mana tahu banyak tamu yang mau ikut Pak, sekalian. iya, kalian ya, boleh juga. Jadi kapalnya lebih gede ya Pak ya? Kapal gede kita kasih harga spesial juga oke Pak. Nah, boleh Pak, siap, siap. Pak, ini ada Pak Atung nih, Pak Atung Lesmana dari Banjarmasin. Waduh, telat nih ikut Om Anton ke Labuan Bajo, nggak apa-apa, nanti lihat aja, lihat YouTube-nya, ya, lihat YouTube-nya. Ya, Ada yang tanya, paket 3 hari 2 malam berapa rupiah Pak? 399, mulai dari 2 malam 3 hari ya Pak ya. Yang 399 1 malam apa 2 malam, Pak? 1 malam, 2 malam di kapal Pak. 2 malam di kapal. Tuh, jadi tinggal tiket pesawat ke Labuan Bajo, tambah nginep di Labuan Bajo semalam ya, Pak ya? Ya, ya. Oke, oke, oke. Oke, kita harus pamit dulu. Ini sudah waktunya juga. Terima kasih Pak Irfan. Nanti kita sambung lagi. Siap. Ini hari ini teman-teman kita lagi testing dengan sistem seperti ini. Kita pakai Zoom berdua dengan Pak Irfan, lalu kita bisa presentasi dengan slide, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini lebih bagus ya. Lebih bagus begini atau lebih bagus seperti biasa? Biasa cuma ngomong doang, nggak bisa Ya. ngapa-ngapain. Ini Iya. menarik Pak, sangat menarik. Iya, kasih jempol, setuju ya. Kasih jempol buat Bang Irfan nih. Oke. Pak Irfan, terima kasih. Teman-teman, Terima terima kasih. kasih. Sampai ketemu lagi besok. Oke, bye-bye.